Nah, kita tahu bahwa kita semua anggap sajalah bagaimana gaya hidup warga negara Malaysia. Dari perkataannya, dari pola pikirnya, dari cara dia bertutur. Kalau saya hari itu pergi di Indonesia, bahasa saya mereka tahu. Baru bercakap saja mereka tahu saya dari Malaysia. Oke, kalau dari negara lain datang sini, dia cakap saja sudah kita tahu dia dari mana asalnya. Demikian juga pada saat kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, maka gaya hidup kita sudah berubah. 2 Korintus 5:17 berkata, siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau dulu yang lama itu kita suka menghina, kita suka mencaci maki, kita sedikit-sedikit, ayah susah, ayah bingkrap, ayah gitu kan. Tapi ini kali pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita berubah. Karena kita bukan lagi berasal dari dunia ini, kita berasal dari sorga. Ya, pola pikir kita sudah berubah. Dimana pada saat, kalau dahulu kita bilang ayah susah, dia bilang ayah. Itu ada hamba Tuhan bilang, kadang-kadang orang Kristen jadi macam cicak. Sekejap-sekejap. Gitu kan, susah-susah dibilang. Tapi kali ini, bukan lagi cek-cek-cek, tetapi pada susah atau senang, dia tahu bahwa pengharapan yang kokoh itu adalah hanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam 2 Tesalonika berapa itu? 5 itu ya kan, ayat 17 kan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Susah atau senang, diberkati atau tidak, kita tetap bersyukur. Karena bukan karena kita diberkati atau tidak diberkati persoalannya, ya, tetapi sebagai warga kerajaan surga punya kekuatan, punya pengharapan yang kuat, kokoh. Mari kita bersama-sama pagi hari ini melihat firman Tuhan. Di dalam, kita baca bersama di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Tema firman Tuhan, hargailah hidupmu. Boleh kita katakan bersama, hargailah hidupmu. Saya harus menghargai hidupku. 1, 2, 3. Maksud daripada menghargai hidupmu, hidup kita adalah kita harus bangga, kita harus bersyukur karena hidup yang kita ada ini adalah pemberian Tuhan. Bukan secara kebetulan Anda dan saya lahir di dunia ini. Anda lahir karena ada maksud, ada tujuan. Dan hidup Anda adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Karena itu sebabnya kita perlu bersyukur. Dalam arti kata yang lain, bersyukur itu adalah menghargai hidup yang ada pada kita, yang kita ada hari ini. Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Boleh kita katakan bersama, hati yang bijaksana. 1, 2, 3. Sekali lagi, bukan yang hati yang bijaksana. Semua ikut kan? Hati yang bijaksana. 1, 2, 3. Hati yang bijaksana. Apa maksudnya memiliki hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana itu bukan berarti orang yang pandai. Pandai dengan bijaksana itu berbeza. Ada banyak orang yang pandai. Ada banyak orang yang pintar tapi tidak bijak. Tidak bijaksana. Saya beri satu contoh. Ada seorang yang pergi dikirim ke luar negara oleh bapaknya. Belajar dan dia di sana ambil master bahagian dokter. Nah, waktu dia belajar sebagai dokter, dia sudah hampir tamat. Tapi sebenarnya dia orang ini orang pintar, ya, pandai sekali. Tapi kepandaian dan kepintarannya tidak membuat dia bijak. Selama dia berada di sana,
selama dia belajar di sana, dia terlibat dengan sebagai penagih dadah. Ya, dia hidup bersama-sama dengan para pelacur-pelacur. Akhirnya sewaktu dia berada di sana, sampai dia tamat, hidupnya hancur. Oke? Karena hidupnya hancur, maka waktu dia sudah terima dia punya ijazah, dia balik, dia tidak kena pakai, tidak kena terima untuk bekerja sebagai dokter. Kenapa? Sebab hidupnya hancur. Apakah ini dia tidak pintar, tidak pandai? Dari segi akademik, dia pintar, dia pandai, tapi tidak bijaksana. Boleh bezakan bijaksana dengan pintar? Semua kita pintar nih, pandai nih kan? Coba, kalau tidak pandai, coba itu yang ini sekarang nih. Apa itu? Itu kalung-kalung itu. Pandai itu? Pandai masak? Pandai. Semua pandai. Tapi masalahnya, pandai, pintar, tapi tidak bijaksana. Nah, kita lihat, itu sebabnya dalam Mazmur 90, 12 katakan tadi, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Ya, sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya mau kita belajar baik-baik. Ya, Mazmur 90 ini adalah apa yang dikatakan oleh Musa. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang memahami, dia sangat paham, sangat mengerti bahwa hidup ini terlalu rapuh. Atau rapuh, lemah, mudah terpedaya, mudah terpengaruh. Itu maksudnya rapuh. Coba kita perhatikan hari-hari ini, bukankah banyak kehidupan orang hancur? Kan? Nah, dikatakan mudah rapuh hidup manusia. Setelah melihat, dia katakan setelah Musa melihat bangsa Israel jatuh dalam dosa dan banyak yang mati di padang gurun karena bersungut-sungut. Sedangkan Tuhan sudah memberkati mereka, waktu mereka lapar Tuhan turunkan roti yang disebut mana itu. Mana itu sebenarnya menggambarkan, melambangkan, membayangkan tentang Yesus. Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Oke? Nah, waktu mana itu diberikan kepada orang-orang Israel dan mereka makan, mereka tidak mati. Sewaktu berada di padang gurun, Musa menyadari betapa singkat, betapa pendeknya, singkat dan bernilainya hidup manusia di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan yang kekal. Musa berdoa agar manusia tidak menyia-nyiakan hidup, tetapi menggunakan dengan hikmat. Hikmat ada kait rapat dengan bijaksana. Oke? Hikmat dan tujuan ilahi. Ini sangat penting kita sedar hari-hari ini. Oke? Saya pergi kepada tujuan khotbah pagi hari ini. Daripada tema ini supaya menyadarkan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, supaya kita menyadari bahwa hidup ini bukan secara kebetulan, tetapi hidup ini adalah anugerah Tuhan. Boleh kita katakan bersama, anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Kenapa kita perlu menghargai hidup kita hari-hari ini? Dan kita perlu menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa sebagai orang percaya yang diberi oleh Tuhan kesempatan dan peluang untuk menikmati hidup ini. Karena hidup ini adalah hidup yang berharga. Karena kita hidup di hari-hari terakhir ini. Hidup manusia, kata firman Tuhan tadi, Musa bilang, hidup manusia ini lemah, rapuh, mudah terpengaruh. Dan kita lihat pengaruh-pengaruh hari ini, kita menghadapi cabaran yang luar biasa. Cabaran-cabaran yang mencabar, membuat kalau kita tidak berhati-hati, hidup dalam hikmat Tuhan, tidak bijaksana, bukan sekadar pintar, pandai, tapi hidup bijaksana, kita akan mudah terpengaruh. Kita mudah tinggalkan Tuhan. Kita lihat di sini,
Ya, saya kaitkan khotbah ini kepada khotbah saya waktu di apa ini? Di Nabawan baru-baru, ya, supaya yang datang sama-sama saya hari itu tahu bagaimana sebenarnya menyampaikan firman Tuhan, ya, walaupun tema yang berbeda, tapi ada boleh kita kait rapatkan. Kita lihat, ya, kenapa keadaan dunia hari ini semakin susah, semakin sukar, semakin sulit. Kesulitan yang bagaimana itu, dan hidup mencabar dan pasti memberikan kesan kepada kehidupan kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen, orang sama ada orang Kristen atau siapapun dia, agama apapun, fahaman apapun, semua menghadapi cabaran-cabaran ini. Bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari kita sadar ini. Ya, pertama, apa yang membuat kita perlu menghargai dan berhati-hati dalam perjalanan hidup kita, karena kita menghadapi krisis-krisis. Ya, beberapa krisis. Yang pertama, krisis ekonomi hari ini. Ya, apa itu krisis ekonomi? Harga barang meningkat. Saya lihat waktu saya pergi singgah kemarin di Speedmart. Saya percaya kita semua pun ada rasa begitu kan. Saya lihat ada seorang wanita, seorang ibu, masih muda, tapi ada anak. Anak dia pegang-pegang anak dia, satu dia mengandung. Saya tidak tahu, mungkin ini dia punya umur, saya lihat masih antara 18 atau mungkinlah 18, dalam lingkungan 18, belasan tahun. Ya, saya lihat, dia masuk, dia bilang, sudah masuk kayak itu itu apa nama itu? Istiar kayak itu. Ya, bakul makanan tuh kan. Dia bilang, coba, sudah, saya tengok dia senang hati betul-betul. Aduh, sedihnya hati sedih, walaupun sebenarnya hidup antara dia dan kami, antara dia dan kami pun hampir sama juga itu. Tapi saya betul-betul lihat, karena rasa sendiri, bahkan kita rasa itu kesusahan, kita rasa bagaimana dalam hidup, dalam kekurangan, tidak ada jalan, apalagi kalau sudah habis kita punya apa semua. Ya, itu sedih hati saya. Saya bilang, Tuhan berkati, inilah realiti hidup manusia. Ya, kalau saya ada duit waktu itu, saya tambah lagi sebenarnya dia punya apa itu keperluan dia itu. Karena dia senang hati, saya tahu waktu saya lihat dia punya raut muka itu. Itulah satu-satunya yang membuat mereka boleh makan hari itu. Pernah rasa begitu? Yang sudah tiada, sudah tiba-tiba ada itu. Kita rasa dunia ini macam terus dari yang gelap kita rasa terus terang. Cabaran kah tidak? Cabaran. Bukan senang. Dan itu sebabnya kalau kita lihat hari ini pembunuhan terjadi di mana-mana. Pencurian terjadi di mana-mana, penipuan terjadi di mana. Saya baru tengok tadi Facebook. Ada satu perempuan cantik lagi, mungkin masih muda itu. Pernah nampak itu? Karena cari dia. Banyak hutang dia sama orang. Wah. Inilah cabaran yang boleh menggugat iman kita. Membuat orang terjun dalam hal-hal yang negatif. Kan? Saya rasa di kawasan kita ini pun kita tidak tahu saja. Hanya beberapa orang yang tahu saja gitu. Terutama mungkin yang kerja-kerja di bahagian hotel. Saya tahu itu. Saya dulu pernah apa namanya itu? Kerja separuh masa lah. Part time. Saya tahu itu di sana. Waktu itu saya bukan di atas, saya di bawah itu. Yang apa itu? Bahagian sambut tetamu semua itu apa semua. Pergi kasih kenal tuh
itu apa itu bilik gitu, berapa harga ini. Pas itu kita beritahu ini semua bagaimana mau buka semua itu. Bagus juga lah, saya jumpa banyak orang itu di KK. Saya tahu, apalagi kalau musim-musim perayaan kah, musim-musim tertentu, oi, nampak itu gelagat manusia. Ada pelajar-pelajar university, saya tinggal, apa itu dari mana? Itu pelajar university itu di sini, mana cari duit, masih muda-muda. Tapi di sini anak-anak muda sini tiada amin. Kalau ada bertobat ya, hentikan dalam nama Yesus bilang. Oke. Nah, ini cabaran. Seterusnya, gaji tidak mencukupi, barang semakin naik, harga barang naik, tapi gaji itu saja. Betulkah hari-hari ini? Tidak naik-naik. Kita kerja lebih masa, tapi itu juga. Itu sebabnya sampai orang ambil overtime. Tidak salah itu, tidak salah. Tapi maksud saya, inilah cabaran. Yang kalau kita tidak hidup bijaksana, minta hikmat Tuhan, kita boleh terpengaruh, terpedaya. Dan akhirnya itu boleh meragut nyawa kita, tenaga kita. Sihat-sihat karena mau kejar itu, karena mau supaya cukup, maka kita paksa tenaga kita. Dan akhirnya jatuh sakit dan condemn habis. Kan? Coba kita dengar bersama ini, kongsi bersama, coba pikir, betul atau tidak? Betul. Firman Tuhan ini kita lihat dari kontekstual ya. Firman Tuhan yang saya bawa ini adalah kontekstual. Kontekstual itu maksudnya untuk kita dalam kehidupan harian kita, kehidupan yang kita hadapi hari ini. Oke, relevant maksudnya untuk kita. Oke, apalagi jurang antara orang kaya dan miskin semakin besar. Yang kaya semakin kaya, semakin kedekut, semakin sombong, semakin angkuh, tidak peduli orang miskin. Kan? Bahkan juga ini kadang-kadang berpengaruh dengan hal-hal rohani, maksudnya gereja-gereja besar kadang-kadang menindas gereja-gereja kecil. Ada kan itu? Kau, kami. Tapi mengajar firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, tetapi hidup mereka tidak menunjukkan kasih. Mereka pikir bahwa ya gereja itu adalah seolah-olah seperti mana cara pemerintahan dunia. Bukankah banyak gereja-gereja yang tidak menunjukkan ya sikap sebagai warga kerajaan surga? Betul gak? Ya saya lihat itu sewaktu saya di Indonesia baru-baru. Gereja yang besar-besar, mereka tetapi saya dengar ada sudah gereja besar, tetapi dia punya jemaat yang, syukurlah, bagus ya buat begini di sini kan. Dia paksa untuk memberi. Gereja makin besar, fasilitasnya dicukupi, tapi jemaat semakin miskin. Yang penting harus jemaat datang pergi sembahyang, tapi tidak peduli kehidupan rohani mereka. Bukankah ini terjadi hari-hari ini? Jangan kita terpedaya dan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Jemaat besar, tapi belum pasti kehidupan rohani mereka dicukupkan. Belum pasti kehidupan rohani mereka diberi makan dengan betul-betul. Dan itu sebabnya kenapa banyak orang-orang Kristen yang beragama Kristen tapi tinggalkan iman mereka. Di rumah tidak ada kebahagiaan. Gaduh terus.
Nah, kita lihat, perhatikan dalam YouTube kemana sekarang selingkuh banyak. Ya, keretakan rumah tangga semakin besar. Apakah mereka bukan orang Kristen? Orang Kristen. Tapi Kristen yang hanya sekadar agama. Tapi tidak ada Yesus dalam hati mereka. Ada yang tetap berpegang kepada kebencian, dendam. Kan? Tapi beribadah pada Tuhan. Siapa di sini yang tetap simpan dendam kebencian? Sini tiada, amin. Haleluya. Tapi kalau ada, buka hati kita dan Tuhan ampuni saya. Oke. Nah, lihat ya. Jurang antara orang kaya dan miskin semakin besar. Ramai kehilangan pekerjaan. Sekarang pekerjaan, cari kerja bukan senang, susah. Ada yang berhenti kerja. Cari kerja bukan senang. Dan ini cabaran. Kan? Sampai sekarang pun mungkin ada yang belum ada kerja. Hidup penuh dengan tekanan. Tertekan terus. Siapa lihat tadi ada satu berita. Seorang pemudi. Dia di supermarket. Macam di Sinto Point itu kan. Ada itu yang, itu dia duduk di sana. Dia teriak-teriak, dia macam nyanyi-nyanyi. Ya, dia punya kawan-kawan, dia punya saudara. Apa itu teriak-teriak, jangan. Tapi baru dia mau kena tangkap, dia punya sini, dia terus terjun. Dia terjun, kurang gambar lagi nampak di situ dia terbaring, dia begini. Tidak tahu matikah, hidupkah, tapi pasti punya itu. Main kayak itu dari tingkat kedua. Itu semua tekanan, stres. Siapa di antara kita yang stres sekarang nih? Jangan bunuh diri ya, cari Tuhan. Hanya Dia saja satu-satunya sumber kekuatan kita, kemampuan. Oke? Nah, lihat ya. Banyak yang merasa kecewa dan hilang pengharapan. Banyak orang yang kecewa dan hilang pengharapan. Sama ada dikecewakan oleh tunangnya kah? Dikecewakan oleh boyfriendnya kah? Girlfriendnya kah? Dikecewakan oleh suaminya kah? Istrinya kah? Istri ada di... Sudahlah itu. Nanti dia bilang, mana tahu ada yang berjauhan dengan suami kah istrinya. Ini pastor ini. Tidak, sebab saya cakap sesuai dengan ini, Pak. Ya, tidak ada tujuan saya yang itu. Tapi kita bercakap seperti apa yang dalam firman Tuhan, fakta dari firman Tuhan ini kan. Nah, itu sebabnya ya, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa kesusahan, tetapi Yesus menjanjikan kekuatan untuk menghadapinya. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus kepada murid-muridnya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera itu hanya ada pada Yesus Kristus. Dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, karena pada waktu itu murid-murid Tuhan menghadapi penganiayaan. Ya, kalau kita lihat di mana Yesus pergi, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang yang beragama, guru-guru itu, mereka menolak Yesus. Murid-murid Tuhan waktu itu dia ikut, ya, mereka tinggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus, seolah-olah mereka merasa rugi. Itu cabaran. Mereka pikir kalau mereka ikut Yesus sebab persepsi pikiran mereka, karena mereka pikir bahwa Yesus akan menjadi raja dan mereka akan jadi timbalan dia nanti, macam yang timbalan YB ke ketua menteri punya itu. Karena mereka pikir Yesus datang sebagai raja. Seperti siapa? Raja Daud dulu. Ya, itu persepsi, pola pikir mereka begitu. Tapi rupa-rupanya setelah mereka ikut, yang mereka dapat kena hina, kena ludah. Yesus disebut sebagai pengajar sesat, nabi palsu. Petrus bilang, Guru, sudah sekian lama kami ikut kau.
Ya, karena Petrus bertanya begitu, sampai bila kau jadi raja ini? Kami tinggalkan istri, tinggalkan apa nama itu, pekerjaan, dan ikut. Tapi tiada. Siapa orang Kristen, siapa di antara kita yang selama ini ikut Tuhan sudah bertobat berpikir kalau ikut Tuhan jadi orang kaya? Saya pikir dulu begitu kan. Tahu-taunya Yesus bilang, pikullah salibku. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak berkenaan kepadaku. Pikul salib maksudnya siap menderita. Dan waktu kita ikut Yesus, maksudnya itu adalah satu keputusan yang betul-betul lahir dari hati kita. Dan berpikir, simpan dalam pikiran bahwa saudara, hidup kita harus pikir betul-betul bahwa di dunia ini adalah hanya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di mana Yesus berada, di situ kita berada. Amin. Nah, seterusnya banyak lagi nih. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu memiliki hikmat bijaksana dalam menjalani kehidupan kita? Karena kita harus sadar bahwa hidup kita sementara saja. Kita lihat cabaran-cabaran ini. Ya, harap waktu kita keluar dari tempat ini menjalani hidup kita hari esok, kita paham bahwa ini yang perlu kita hadapi, yaitu krisis sosial dan moral. Sekali lagi, yang kedua, krisis sosial dan moral. Keluarga, banyak keluarga atau rumah tangga retak, berpecah belah, bercerai, gaduh-gaduh, bukan gado-gado, begadu terus. Adakah di sini suami istri yang hadir pagi hari ini yang begaduh saja? Kalau begaduh terus, saudara, jangan sampai terjadi perpecahan. Kan? Adakah? Gaduh terus. Tapi sini tiada kan? Amin. Kalau ada, pikirlah baik-baik. Jangan sampai bilang kami sudah ada 3 anak, 4 anak, hilang. Banyak gitu kan? Oke. Nah, keluarga banyak yang retak, anak-anak kehilangan teladan iman. Anak-anak sekarang, ya, karena hidup suami istri tidak menunjukkan ya sebagai orang percaya, menunjukkan sifat sikap sebagai ibu bapak yang ya memiliki kehidupan yang baik, sifat yang baik, tetapi yang anak-anak lihat begaduh saja, ya, cerita dongeng dan sebagainya, tidak menunjukkan kasih sayang, teriak sana, teriak sini. Tidak heran kalau lahir kita punya anak baru 2 tahun, 3 tahun dia sudah pandai, mati kau. Dari mana dia belajar? Dari kedua orang tua. Minda kita, ya, minda anak-anak kita akan dibentuk melalui apa yang mereka lihat. Ya, di dalam rumah tangga atau waktu dia ada di luar, di sekolah, semua itu dibentuk melalui apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Betulkah itu? Coba tengok kita punya anak. Adakah dia tiba-tiba dia cakap, tengok, kami punya cakap sama orang, kami suami istri punya gaya itu. Kan? Ada pernah dengar begitu anak kita? Ya. Banyak itu. Saya pernah pergi satu tempat, di punya anak kasar habis. Tengok ama. Jadi yang sudah kawin, yang belum kawin, mari pikir, saya tidak mau seperti itu nanti. Haleluya. Boleh kita katakan bersama, haleluya. 1, 2, 3. Istri saya tanya kemarin, pernah kau teriak-teriak saya kah? Saya pikir. Wih, saya bilang syukurlah saya tidak pernah teriak-teriak dia. Coba, mana saya punya anak-anak? Saya mau tanya, pernahkah ada saya teriak? Pernahkah? Syukurlah. Sebab kenapa? Saya belajar dari
orang-orang sebelumnya. Yang teriak istri. Sampai jiran-jiran pun dengar. Masalah sedikit. Apa lagi masalah di orang dia? Sampai dalam hati saya, kalau saya kawin Tuhan, saya tidak mau macam itu. Saya tidak mau menjadi bapak seperti itu. Apalagi pemabuk. Sampai yang saya tahu, sampai ada orang yang sekali balik, seluar dia sekarang bagus-bagus begini, sekali balik, wah, keras itu karena cuci pun susah. Kan? Istri yang menderita. Jadi kalau ada di sini, pikir-pikirlah, jadilah bapak yang baik. Amin. Jadi mama yang baik. Oke, seterusnya. Ini krisis sosial dan moral. Anak-anak kehilangan teladan iman, kasih sayang pudar, nilai rohani ditinggalkan. Banyak ini sekarang. Maksudnya nilai-nilai kasih, kesetiaan dan kebenaran semakin hilang. Dunia menjadi individualistik. Maksudnya hari ini orang hidup dengan mementing diri sendiri. Aku dulu, ya, saya dulu, saya punya, saya. Gitu. Oke. Maksudnya manusia mencintai diri sendiri dan mencintai harta lebih daripada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 2. Oke. 2 Timotius 3 ayat 2. Boleh kita lihat? Masih lagi sama-sama saya? Kita belajar sama-sama. Biar ini kita, supaya kita berpikir waktu kita hidup nanti, besok dan seterusnya. Coba kita lihat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombong maksudnya. Membual itu menyombongkan diri, tembirang. Ada sini yang tembirang? Dulu kita sama-sama lah tembirang, tapi sudah bertobat. Amin. Dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi memfitnah terus. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Apalagi itu, tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan ibadah. Ada di sini? Semua di sini bagus-bagus, kan? Amin. Tapi kalau ada, ya lihatlah kita sebagai orang tua anak-anak kita, jangan macam begitu. Ayo ajak dia. Jangan sampai kita sebagai orang tua, anak-anak kita sebagai orang tua membuat iman mereka tidak bertumbuh. Oke? Karena tidak memberi satu contoh. Di sini dia katakan, ramai orang hari ini lari kepada media sosial. Ini cabaran-cabaran yang kita hadapi. Bukankah ramai anak-anak muda, orang tua ke apa saja, lari kepada media sosial untuk mencari penghiburan. Tapi hati mereka tetap kosong, akhirnya hidup mereka hancur. Ada satu reverend tuh hari kan, kasih tahu. Di sana dia bilang banyak yang kehilangan istri. Kehilangan istri. Suami-suami mulai banyak kehilangan istri. Kenapa? Karena media sosial. WhatsApp punya kerja, Instagram, TikTok nih. Bercinta dalam media sosial. Kau dari mana? Oh iya, kau cantik. Oh ya, akhirnya jatuh cinta. Sudah ada anak 2 orang, saya dengar tuh 2 orang anak, 2 ada kerja yang bagus-bagus. Si istri, suami pun ada kerja bagus, kerja di kerajaan. Istri pun ada kerja, tapi dia terbang jauh hanya karena cinta dalam alam maya. Tidak tahu dia sudah balik sama suami kah atau belum. Saya belum dengar berita itu. Pengaruh krisis hari-hari ini. Oke. Nah itulah sebabnya firman Tuhan katakan, tanpa Kristus hati manusia tetap haus atau kosong. Sekali lagi, tanpa Kristus hati manusia tetap haus atau kosong. Dalam Yohanes 4 ayat 13-14 berkata, barang siapa minum air ini. Ini adalah kata-kata Yesus sebagai satu metafora. Perbandingan. Metafora. Perbandingan ya.
Ya, maksudnya begini, minum air ini, air itu apa? Kalau kita terus menggunakan hidup apa ini ya? Macam mana mau cakap ini? Kalau kita yang macam merokok itu ya terus susah mau lepas itu, apa sudah mau cakap itu? Ketagi. Kalau kita ketagi dengan hal-hal ini, ketagi dengan media sosial, YouTube, semua bagus sebenarnya itu. Tapi kalau kita gunakan dengan baik, ya. Tapi kalau kita guna di sana untuk cari penghiburan, cari cinta, kita kasih luah perasaan kita. Jemaat Tuhan, kalau boleh, janganlah kasih tahu kau punya masalah di media sosial. Senang iblis, tangkap. Coba dibilang saya kesepian. Terus yang satu, saya yang pintar ini, misalnya lah, kalau misalnya ya, seorang yang pintar jeratkah? Itu menjerat perempuan. Kalau dia di sana, sama ada janda tua kah, janda muda kah, dia itu habis. Jumpa mana? Mari kita kopi-kopi, bisa cerita. Kalau begitu ayo mari. Ada pernah terbaca di media sosial seorang istri, suami dia jauh-jauh, dia rasa kesepian. Ada kan yang? Ada kalau terbaca kan itu? Dia kesepian. Dia bilang ini satu kerja ini. Ini laki-laki, dia bilang boleh saya. Laki-laki ini pun ada istri, ada anak. Dia bilang saya boleh tolong masalah kau. Jadi mana? Kita jumpa di sana. Lagi jumpa. Tahu-tahu dia bilang kita di sana. Kasih selesai. Baru dia bawa, terjadi sesuatu yang tidak bagus, akhirnya karena dia sudah terlanjur, maka dia bunuh itu perempuan. Ya, masih muda ini perempuan, satu anak. Tapi itulah, jangan berjauh-jauh. Hati-hatilah kalau masalah ekonomi kah, pekerjaan yang sudah kawin. Kasih tahulah suami kah istri, janganlah kau pergi jauh-jauh. Biarlah hidup dan mati kita di sini sajalah. Asal ada makan minum. Saya minta maaf kalau yang laki jauh-jauh ya. Saya cuma beritahu begitu saja. Kalau tahan lasak tidak apa. Kau istri kau lasak, oke. Suami kau lasak kan? Lasak. Tahu lasak? Tidak. Apabila dia pergi baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah. Mana dia? Saya nampak tadi dia sama-sama minum kopi. Si pelantung dengan si siap. Betul gak? Ada kan macam nih, ramai surah begini. Di mana itu? Di mana-mana ada. Oke? Nah, boleh paham tadi? Barang siapa minum air ini, selagi kita membawa hidup kita kepada hal-hal dunia, kepada keseronokan, pada kemabukan pesta pora, itu bukan membuat kita jadi baik, justru membawa kita makin hari makin tenggelam di dalam dosa. Betul gak? Banyak ini. Di tempat kita pun banyak itu. Dia rasa kesunyian, lalu dia cari kawan, lalu dia dapat berkawan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang hidupnya cincai, bahasa pasar itu. Hidup yang cincai, mabuk sana, mabuk sini. Saudara tidak heran kalau waktu kita berkawan dengan dia, tidak heran kalau hidup kita hancur. Bukan bertambah baik, bertambah hancur hidup kita. Emosi kacau semua. Betul, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus bilang kalau kita ikut Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita. Dia akan memimpin kita, memberi kita hikmat, kebijaksanaan untuk tahu bagaimana hidup, bagaimana menyelesaikan masalah kita. Boleh kita berikan tepukan? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hanya Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati. Yohanes 14:27, coba kita baca bersama. Mau habis surah. Yohanes
Mana sudah tadi? Krisis sosial tadi kan? Oh iya, betul. Oke, Yohanes 14:27. Yohanes 14:27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Boleh kita katakan bersama, jangan gelisah dan gentar hatimu. 1, 2, 3. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dia bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia ini tempat tinggal kita. Dunia juga bicara tentang pekerjaan setan. Dunia juga tentang sistem-sistem dunia ini. Tahu sistem, cara pemerintahan dunia. Oke, nah, ku berikan tidak seperti yang dunia boleh berikan. Apa dunia berikan oleh dunia kepadamu. Dunia boleh tawarkan kekayaan, dunia boleh tawarkan keseronokan, dunia boleh tawarkan karaoke. Bukankah banyak kehidupan anak muda yang rusak di situ, betulkah? Lalu mereka kesepian, lalu mereka datang di sana. Sansaluyo Itiak ngenang. Waktu dia di sana, wah, dia, tapi sekali pulang tidak heran, karena itu adalah keseronokan sementara. Waktu dia seronok di sana hanya itu di bahagian emosi. Sekali dia balik begaduh sama dia punya suami, anak-anak tidak kena peduli. Kenapa? Sebab tidak ada damai seperti yang diberikan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Dunia boleh beri kita keseronokan, tawarkan hal-hal yang boleh membuat kita rasa, tapi, saudara, dunia tidak dapat berikan ketenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada pada Yesus Kristus. Itu sebabnya ramai krisis emosi dan rohani, ramai merasa kosong dan kehilangan makna hidup. Krisis yang dihadapi, yang seterusnya, yang ketiga, yang terakhir itu krisis emosi dan rohani. Banyak orang hadapi hari ini. Banyak orang yang terjun, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang lari kepada suami orang, lari kepada istri orang hanya untuk dia berpikir di sanalah tempat penghiburan. Tahu-tahu bukan itu. Hanya Yesus Kristus. Saya kembali kepada Mazmur tadi. Tema yang dikatakan, hargailah hidupmu. Ya. Hargailah hidupmu. Kenapa? Sebab hidup kita ini hanya sementara saja. Ya. Dikatakan Mazmur 90 tadi ayat 10. Hidup ini singkat dan tidak kekal. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 9 ayat 10. Apa maksudnya itu? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanyakan sekarang tidak ada yang tidak sampai 70 tahun, ada yang tidak sampai 80 tahun. Kalau sampai, puji Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam berita di YouTube, di mana-mana, banyak sekarang masih muda, umur belasan tahun, 20 tahun, jalan. Jadi kalau Anda dan saya ada pagi hari ini, hargailah hidup kita. Bangga dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia bilang begini, jika kamu kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran. Kebanggaannya adalah kesukaran, maksudnya masalah, kesukaran. Ya, kesukaran itu adalah kesusahan dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, terburu-buru, dan kami melayang lenyap. Maksudnya hidup kita, Yakobus 4:14 bilang, dia bilang hidup kita itu seperti wak, yang sebentar ada, sebentar tiada. Walaupun mungkin kita sukses dalam pekerjaan kita,
Sewaktu kita melakukan pekerjaan, itu yang dimaksudkan tadi itu. Waktu kita melakukan pekerjaan, semua itu adalah usaha kita, itu harus punya apa ini? Perlu kita menjalani dengan apa? Bersusah payah. Kan? Coba yang kerja, waktu kita buat pekerjaan susah atau tidak? Untuk supaya kita sukses, kita perlu berusaha. Ya, kita harus berbuat sesuatu, melibatkan emosi kita, tenaga kita, masa kita. Itu maksudnya kesukaran, penderitaan. Dalam kita mencapai kesuksesan apa saja, semua harus mengalami penderitaan. Ya, apakah itu kebanggaan kita? Kebanggaan kita hanya ada pada Tuhan. Ya. Hidup yang berharga adalah hidup yang terhubung dengan Tuhan. Yohanes 10:10 ayat terakhir. Sebenarnya masih banyak lagi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, kata Yesus, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehidupan yang sejati bukan diukur oleh harta, oleh pangkat, oleh kekayaan, tetapi oleh hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Tanpa Yesus, hidup kita kosong. Bersama Yesus, hidup menjadi penuh dan penuh dengan sukacita. Karena itu, jadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu dan bersyukurlah setiap hari, walaupun dalam kesulitan, dalam penderitaan. Gunakan waktu dan gunakan bakat talenta yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Boleh kita katakan bersama, untuk melayani Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk melayani Tuhan. 1, 2, 3. Melayani Tuhan itu berkhotbah kah, main musik kah, menari rebana kah? Tidak. Banyak orang kadang-kadang pikir melayani Tuhan itu, oh, waktu saya jadi pemain musik, jadi waktu saya jadi pendeta, jadi waktu pick up singer. Bukan. Waktu saya sedang berkhotbah ini, saya hanya sebagai alat, sebagai respon saya terhadap panggilan Tuhan, sebagai respon saya karena Tuhan mengasihi saya, sebagai respon karena pada saat saya bertobat dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya harus buktikan yang saya sudah bukan lagi milik dunia ini. Ini hanya berkhotbah ini, ya, saya sedang melayani berkhotbah ini, itu adalah sebahagian, ya, dan bukan sepenuhnya pelayanan. Melayani Tuhan, saudara, waktu kita sedang duduk dengar firman Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Kenapa? Sebab itulah gaya hidup sebagai warga kerajaan surga. Di tempat kerja, kita menjaga hidup kita, menjaga sikap kita. Ya, sementara kita bekerja, kita tidak biar kita menjadi terang garam, firman Tuhan bilang, kita sedang melayani Tuhan. Waktu di rumah, di mana saja, kita tetap membawa hati kita, menaruh hati kita kepada Tuhan. Itu maksudnya melayani. Melayani itu bukan yang kelihatan, tapi yang selalu yang sebenarnya tidak kelihatan. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Tanam dalam pikiran kita, ya, melayani Tuhan itu bukan yang di sini. Melayani Tuhan itu dimanapun kita berada, kita sedang melayani Tuhan. Dalam arti kata yang lain, menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Apa maksudnya itu? Di mana-mana pun kita berada, hidup kita adalah hidup menyembah Tuhan. Pada saat kita susah atau senang, kita bilang, terima kasih Tuhan. Saya tahu Engkau menyertai, Engkau bersama dengan saya. Bukan karena saya diberkati atau tidak diberkati, Engkau meninggalkan saya, tidak. Saya tahu hidupku hanya melayani Engkau. Melayani berarti menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan bersembunyi, berbuat dosa, sebagai penipu, sebagai pendusta. Di gereja bagus, tapi di luar sana hidup kita berbeza.
Bukan kebanyak orang Kristen seperti itu? Dia pikir hidup itu menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan itu di gereja. Tidak. Di gereja kita datang berkumpul bersama-sama, membina sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Kita mendengar bersama firman, kita menyembah Tuhan bersama-sama, supaya di dalam satu komunitas seperti ini kita saling menunjukkan kasih kita antara satu dengan yang lain. Merangkul antara satu dengan yang lain. Kalau ada masalah, ada hal-hal yang kita rasa tersimpan, ayo datang, mari rangkul dia. Dan itulah sebabnya, mari kita senyum selalu. Amin. Ya, melayani Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena macam saya sekarang, saya berkhotbah ini melayani. Bukan. Ini adalah sebahagian. Sebagai, karena Tuhan memanggil saya, maka saya harus buat apa yang Tuhan mau saya suruh. Tapi, ya, ini bukan sekadar berkhotbah. Pelayanan itu di mana-mana. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sedar, mari kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana maksudnya kita harus tahu menempatkan diri kita. Sewaktu kita berada di luar, kita harus sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita. Jangan sampai kita mudah terpedaya, terpengaruh dengan hal-hal dunia. Oke, sedar bahwa hidup kita hanya sementara. Sadar bahwa hidup kita berharga. Dan gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Menjadi berkat. Apapun yang kita buat, biarlah kita buat untuk Tuhan. Amin. Maksudnya waktu kita tolong orang, kita sedang melayani Tuhan. Waktu kita berdoa untuk orang itu, kita sedang melayani Tuhan. Kita buat itu untuk Tuhan. Waktu kita menari rebana, itu bukan gereja punya. Itu karena sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan, kita buat itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita buat, sama ada perkara kecil, perkara besar, ingat, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Waktu kita datang beribadah pagi hari ini bukan rutinitas gereja atau sebagai orang Kristen. Tapi kita datang bersama-sama menunjukkan ya bahwa kita datang bersama-sama, berkumpul bersama, melayani Tuhan bersama dengan menyembah Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku rindu, biar ini menjadi doa kita, penyembahan ini. Selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Semua ku nyanyi. Pada saat kita nyanyi Hosana sebagai tanda ucapan syukur, pujian kita kepada Tuhan. Pujilah
kepadamu Tuhan. Jesus, Engkau adalah sumber sukacita dan damai sejahtera kami. Berikan kami kebijaksanaan untuk melihat dan menilai keadaan di hari-hari terakhir ini. Kami tahu kami menghadapi berbagai krisis, baik dari krisis ekonomi, krisis dari segi emosi, krisis dari segi sosial. Pengaruh-pengaruh dunia hari ini boleh mempengaruhi kehidupan rohani kami, kehidupan iman kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, ini kami datang kepadamu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Jesus, haleluya. Mari kita menyembah Dia. Bawa hati kita, rindukan, penuhi hati kita. Biar Tuhan memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai-Nya. Lepaskan segala beban-beban, tekanan-tekanan yang mungkin kita alami hari-hari yang lalu. Katakan, saya mau bebas Tuhan. Oh, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai memperbaharui komitmen kita. Segala keadaan, Jesus, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya pegang ini dalam hati kita. Biar sekali Yesus tentang Yesus. harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Ini hidup kami. selamanya Yesus. Harapanku Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari semua pegang di dada kita. Semua pegang di dada kita. Supaya hanya doa satu kali, tidak perlu saya undang untuk datang di depan. Pegang di dada kita. Anggap bahwa Tuhan mengasihi kita. Pada saat kita menempatkan tangan di dada kita, mari kita rasakan kasih Tuhan memegang dada kita. Dan Dia berkata,
khawatir akan hidupmu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu melihat apapun yang kau hadapi, beban-beban yang kau hadapi. Aku mengerti, aku paham semua kekurangan, masalah ekonomimu, ganggu pikiran. Waktu kita menumpangkan tangan di dada kita, biarlah kuasa Tuhan mengalir melalui tumpangan tanganmu di dadamu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima jamahan Roh Kudus. Segala beban, segala kekhawatiran saat ini biar diangkat dari kami saat ini. Emosi-emosi yang terganggu, perasaan takut, risau, saat ini kami katakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami perintahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami dibebaskan, dilepaskan. Biarlah saat ini waktu kami memegang dada kami, Roh Kudus, biar damai sejahtera-Mu mengalir kami saat ini. Damai sejahtera-Mu mengalir di hati kami saat ini. Satu kekuatan dan pemulihan saat ini terjadi. Pengharapan yang baru, kekuatan yang baru saat ini, visi dan misi yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berikan penghiburan. Saya merasa di sini ada yang sakit hati, merasa ada dia merasa sepi, merasa keseorangan. Tuhan berikan dia penghiburan, damai sejahtera. Tuhan, Engkau yang menjadi penghibur, jadi kekuatan. Haleluya Yesus. Walaupun dia berjauhan dengan keluarganya, Tuhan, Engkau sumber sukacita dan damai, pemeliharaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari tumpang tangan di tempat yang sakit, kita berdoa orang yang sakit sekarang. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu oleh anugerah-Mu, mukjizat-Mu belum berlalu. Mukjizat Tuhan masih ada sampai hari ini, dan kami berharap, kami percaya pada saat kami percaya kami menerima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami setiakan roh kesembuhan mengalir dalam setiap tubuh yang memiliki masalah sakit penyakit, tekanan darah tinggi, sakit jantung, masalah paru-paru, di dalam nama Yesus. Perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Sakit tulang, sakit lutut, sakit pinggang yang mengalami pendarahan di dalam tubuhnya, saat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Yesus Kristus. Kami katakan kami sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan
bersyukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya.